apa mudik nih kayak begini nih? Woi, pulang apa mudik itu? Tuh letter B semua. Tuh. Oh, udah buka wilayah pulang. RI1 pulang kampung tuh. RI1 pulang kampung. Woi, RI1 pulang. RI1 pulang kampung tuh. RI1 pulang kampung. Woi, RI1 pulang. Tudingan terhadap Presiden Jokowi belum mereda. Kunjungan kerja pun dituding mudik. Aduh. Ada yang menarik dari berita bermuatan klarifikasi yang dilansir laman Kompas terkait kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan Presiden Jokowi ke Jawa Timur. Jadi ceritanya sambil mengunggah sebuah video yang menampilkan rombongan mobil Presiden Jokowi, seorang pengguna Twitter dengan nama akun Yandra D31 pada Minggu menampilkan narasi, "Ini letter B, kalau ini pulang apa mudik, ini kayak begini, tuh letter B semua. Udah bukan wilayah pulang kampung, RI1 pulang kampung." Demikian kata seseorang di dalam video itu. Lantas pihak istana angkat bicara terkait tudingan itu. Melalui penjelasan yang diberikan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretaris Presiden B. Mahmudin, ia membenarkan bahwa video itu merupakan rombongan Jokowi. Tetapi bukan sedang mengantarkan Jokowi mudik, melainkan sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Itu rombongan Presiden, video itu saat Presiden kunjungan kerja ke Jawa Timur pada hari Kamis, demikian katanya. Lokasi yang dimaksud dalam video itu pun disampaikan yakni di daerah Gresik, tepatnya sebelum masuk gerbang tol Kebomas. Terkait aktivitas mudik yang dilarang setelah kasus soal babi panggang yang menjadi viral, karena RI1 dianggap sebagian kalangan mempromosikan makanan yang terbilang haram menjelang perayaan Idul Fitri. Tudingan soal Jokowi mudik menjadi tanda bahwa ada orang-orang tertentu di negara ini yang bagi saya secara khusus hatinya mungkin sudah tercemari sehingga selalu melihat sisi negatif atau berprasangka buruk terkait kegiatan Presiden. Biasanya orang seperti ini akan mengabaikan pentingnya cek in recheck terlebih dahulu, yang rasanya tidak suka dilakukan mengingat kegiatan kunjungan kerja ke Presiden Jokowi biasanya diumumkan di media sosial resmi Presiden Jokowi. Namun kalau orang hatinya sudah diselimuti kedengkian ataupun kebencian, ya biasanya tidak akan sudi melakukan hal itu. Sederhananya menuduh dulu nanti minta maaf kemudian. Kalau ditangkap baru disertai mewek-mewek sambil mengelak bahwa tindakan itu dilakukan tanpa kesengajaan hingga pengakuan palsu bahwa media sosialnya dibajak oleh orang lain. Itu kebiasaan yang kerap kita jumpai ketika seseorang ditangkap ataupun diminta klarifikasi untuk mempertanggungjawabkan tudingan yang tak berdasar, bahkan yang tak jarang bernada fitnah kepada Presiden Jokowi. Netizen yang menarasikan pada Jokowi mudik tadi mungkin kurang jauh mainnya, wawasan kurang luas karena kurang baca, jarang ngopi ataupun malah nggak paham cara cross check. Padahal nih perihal mudik ataupun tidaknya mudik ke Solo sudah jelas. Saya pun sudah paham bahwa untuk urusan yang satu ini, beliau tidak mungkin melanggar ketetapan yang diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Solo juga sudah memberitahu bahwa tegas ayahandanya tidak akan mudik kali ini seperti yang beliau lakukan pada tahun lalu, ketika ada larangan mudik yang berlaku secara nasional. Kalau netizen tadi sering baca berita pasti bisa nemu dengan mudah penjelasan Mas Wali Kota itu yang berani melarang Presiden Jokowi pulang kampung ke rumahnya sendiri. Lah, wong kebetulan anaknya. Kadang saya membayangkan betapa repotnya menjadi Presiden RI yang dilakoni oleh Pak Jokowi selama 6 tahun lebih. Berbuat baik benar dianggap pencitraan. Bertindak tegas disebut berlaku zalim. Ini punya kunjungan kerja malah dituding mudik sekaligus melanggar aturan yang dibuat sendiri. Saya pun pasti yakin beliau pasti mengetahui semua tudingan, fitnah dan berbagai bentuk serangan yang ditujukan dengan berbagai alasan dan kepentingan. Hanya beliau memilih sikap legowo, memaafkan dan memilih menyerahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang saya lihat dan diyakini dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai taktik yang mungkin terlihat lemah dan mengecewakan bagi para pendukungnya. Namun kita bisa melihat sendiri betapa sesungguhnya seorang Joko Widodo jauh dari kata lemah, tidak tegas dan berbagai tudingan negatif lainnya. Beliau memang sebatas sebagai manusia biasa. Beliau juga pasti punya kelemahan, juga bisa membuat kesalahan sebagaimana seorang presiden sekalipun. Namun saat ini Joko Widodo adalah pilihan yang tepat untuk bangsa ini. Setidaknya hingga 2024 nanti sambil kita mendoakan pemimpin baru yang dapat meneruskan
hal-hal positif yang telah beliau berikan bagi bangsa ini. Dikutip dari siwa.com dan artikel ini ditulis oleh Widodo SP. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak